Shalom, salam sade, salam hari Rabu, salam BTC balik 60, sempet ke 61 lagi, 613. Tapi ya buat altcoin nggak bersahabat juga sih, BTC dominance-nya juga dihajar. Ya kan, naik tinggi juga BTC dominance. Jadi altcoin ini begini terus, ini bener-bener patahkan semangat altcoin holder ini ya. Ini mungkin kerjaan batu hitam sama dia geng kali ya. Dia mungkin yang maunya kalian di kripto cuma ini aja, market yang dia pegang, BTC, ETH ya. Mungkin itu ya, kita lihatlah ini apa. Tapi ya malam inilah yang ditunggu-tunggu, kita lihat ya. Jadi ini saya buat video posisi market cap di 2 triliun, 09 billion, naik 3,1%. Volume juga naik, volume transaksi ya, 23,1% di 76,7 billion. Nah, dominance ini, dominance yang gila naiknya. Ini di CMC BTC dominance-nya 57,3, mampus nggak? Ya, ini kalau bisa ayo lu sekali naik kenceng terus biar koreksi BTC dominance-nya baru ke bawah gitu. Ini asik nanggung-nanggung begini ya, altcoin kecekek terus. Tapi ini fear and greed udah 60, masih di posisi fear juga ini ha. Jadi 38. Kok dia nggak naik ke ini ya, di atas, nggak ke 40 yang masih posisi fear ha. Ini kayaknya agak error juga. Tadi dia pagi sempat disorong ke 61,3 ya. Terus akhirnya daily candle nutup di 60,3 dari 1000. Jadi dikasih kode ujung 3. Mudah-mudahan bagus lah. Biasa orang Chinese kan kalau 3 itu angka hidup ya. Mungkin ini saatnya pembalikan arah kali ya. Dia naik dulu ke 163 ya, terus tutup daily 60,3, ujungnya 3 ya. 3 hidup sang, berarti akan reversal, mudah-mudahan ya. Market mudah-mudahan reversal balik ya. Ya itulah yang ditunggu malam ini. Tapi market Asia hari ini pada wait and see dengan keputusan Fed rate cut malam ini ya. Ini saya buat video BTC posisi di 60.644, Ethereum di 2.332, BNB 547, Solana sama aja kemarin 130, 131. Di BTC 58.000. Ini BTC udah 61.000, sempet juga begitu di 60.600, sekarang masih sekian. XRP juga ya, lebih ini koreksi. Semalam saya dapat hasil ya, lumayan. Saya TP di 68, 2568. Saya sisain 30% profit. Masih saya biarkan sisa ini ya. Profit 30% saya biarkan, lihat malam ini jadi atau enggak. Tapi semalam CKB kena tendang, ngegas dia. Tapi nggak apa-apa lah, uang kecil masih cuan kok. Cuan dari gold masih ini lumayan. Kalau yang kripto semalam iseng aja. Saya pilih antara CKB, Coticet, karena saya lihat CKB udah naik, mungkin ya koreksi. Nggak taunya ngegas balik. Nah itulah, nggak apa-apa lah, kena tendang CKB, di gold masih lumayan. Profitnya masih jalan, sisa 30%. Lihatlah malam ini mau kemana dia arahnya, ya kan. Jadi karena saya gold masih hold, saya pikir bisa aja malam ini gold turun gitu. Kalau lihat dari ini banyak event dia pentingnya dari British juga data CPI ya.
Tapi British CPI kayaknya ada kenaikan ini core-nya. Nah, kita patok nanti jam 5 waktu sana, di Indo jam 4 lah ya, jam-jam 4 sore kali itu. Euro CPI. Nah, kalau Euro CPI kelihatan masih turun kalau data ininya ya. Core-nya sebelumnya core CPI-nya 2,9, ini forecast-nya 2,8. CPI index-nya years over years juga turun, diperkirakan ya, sebelumnya 2,6, ini masih diperkirakan turun 2,2. Ya, semalam dolar masih ini lemah juga dia karena data retailnya nggak bagus, retail salesnya jelek ya, core-nya merah, terus retail sales indexnya juga walaupun dia nggak drop seperti di forecast, estimasinya minus 0,2, dia masih tapi di bawah, masih di bawah previous sebelumnya gitu, jadi dia masih turun retail, makanya masih lemah dia dolar. Tapi malam ini bisa aja dolar menguat dengan cut rate ya. Nah, malam ini itu banyak event penting, dimulai dari ini British CPI, terus euro lah, euro lebih agak ngaruh ya. Ini dia masih turun CPI-nya. Nah, terus Fed GDP now semalam naik dia plus, tapi dia nggak terlalu ini Fed GDP now di 3%, dari 25 ke 3%. Ini saya rasa hari ini 3% nggak, ini drop dia kali atau sideways. Nah, yang pastinya malam ini itu jam 2 dia cut rate waktu Eastern Time, jam 2 ya, di Indo jam 1 lah, mulai jam 1 kan. Nah, itu kita lihat di mana dia ini. Kalau forecast estimasinya dia turun 0,25 basis point dari 5,5%, sebelumnya mungkin ini estimasinya 5,25%, berarti 0,25%. Tapi banyak yang perkirakan Fed bisa cut 0,50 ya. Mereka perkirakan, atau di market ini CME juga lebih mencondong, mereka perkirakan Fed cut 0,50 ya. Itu. Tapi overall dia 0,50 atau 0,25, yang penting kita tunggu setelah keluar data itu setengah jam kemudian. Itu yang kita tunggu, apa yang dia sampaikan, itu yang kita harap dia dovish gitu. Ya. Dia dovish, dia polish market. Itu yang kita harap malam ini. Makanya market pada ini ada yang sebagian takut dia naikkan, kalau dia naikkan lumayan gede, banyak yang takut market akan down gitu ya. Jadi ya lihatlah, saya rasa dia akan hati-hati ya, dia akan hati-hati. Jadi walaupun dia udah telat ya, dia telat naikkan dia cut rate ini, kan saya pernah bahas dia udah telat gitu, bukan berarti kadang orang nggak ngerti apa yang kita bahas, mereka sok ini ya, padahal walaupun telat bukan berarti dia udah harus cut big gitu, justru telat dia harus lebih hati-hati. Ini efeknya udah telat gimana, dia nggak bisa langsung big cut rate, itu market langsung bisa crash gitu. Justru dia harus hati-hati dan dia harus bangun narasi gitu ya. Jadi saya rasa itu untuk kalau dia mau jaga ini pemilu ya, dia nggak akan buat market crash gitu. Nah, kalau dia nggak buat market crash ya dia harus ya antara 0,25 sampai 0,50, terus dengan bangun narasi soft landing. Itu saya rasa ya, tidak langsung big cut 0,75 atau 1%.
Itu bahaya. Kalau sempet 0,75 aja, saya yakin market langsung merah padam semua, ya. Semua akan pada lepas barang gitu. Karena dalam history cut rate, kalau tiba-tiba ada buangan besar, itu berarti ada sesuatu darurat gitu yang terjadi gitu. Dan akan dinyatakan hard landing gitu. Tiba-tiba cut pertama langsung big gitu, big chunk ya. Jadi saya rasa ya antara 0,25 sampai 0,50 gitu. Tapi saya masih yakin mungkin akan dia mulai 0,25 dulu gitu sambil dia pantau gitu. Ya. Atau ikut market CME orang betting kebanyakan berat di 0,50. Karena ya hal keputusan ini diputuskan saat pertemuan, ini nggak ada orang tahu dia mau 0,25 atau 0,50, itu kan masih prediksi ya. Tapi keputusannya untuk Fed itu selalu di saat pertemuan antara FOMC dengan seluruh pejabat Fed, presiden Fed gitu ya, dengan dia punya vice chairman dengan chairmannya, nanti baru kesepakatan. Kalau nggak ada kesepakatan, vote berapa akhirnya penentuan ini. Kalau sepakat semua sekian, sekian. Jadi keputusannya yaitu pertemuan di malam ini gitu. Nah, jadi kita para ini ya tunggulah. Tapi saya secara ini positif. Saya menganggap ini market mungkin akan positif lah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal kebangkitan, reversal gitu. Itu yang kita harapkan. Cuma itu berharap juga BTC dominance ini lebih bersahabat, jangan dikerjain terus ya, sama mereka ini disetel terus. BTC naik dikit, BTC dominance-nya naiknya kenceng lagi gitu. Altcoin holder bengek-bengek udah berapa bulan, lebih dari setengah tahun ini ya, yang holder altcoin udah pada bengek semua gitu, dimainin terus ya. Ini ujungnya permainan ini ya, ujungnya altcoin holder sengaja dipatahkan, dikecewakan, ujungnya memang ya disuruh belanja BTC, ETH gitu ya. Untuk kripto mungkin mereka akan perkecil dia punya koin, banyak orang sangkut, nanti akhirnya dia akan buat lebih ini, market lebih besar ke BTC sama ETH-nya gitu. Atau nextnya apalagi yang dia akan target buat ETF, nah itu yang akan dia jual gitu. Mungkin ke depannya ya. Ya kita lihatlah, kita tunggulah. Tapi anyway apapun terjadi kita masih positif gitu ya, lihat marketnya. Mudah-mudahan masih berharap pembalikan arah. Itu saja ya. Jadi begitu aja, simple pembahasan di hari ini. Semoga malam ini good news buat kita semua. Oke, salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.